Ada dama wasi'ahu ilmullah. Hai kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi bi kubbid dharaini amin. Wa sunanuhu. Sekarang kita masih membicarakan tentang sunnah-sunnah wudu. Lanjutannya Thumma ghaslul kaffaini, kemudian membasuh dua telapak tangan. Thumma ghaslul kaffaini, kemudian membasuh dua telapak tangan. Samir. Illam yatayaqqan tahrahuma kuliha khamsuhuma fil ma'il qalili. Nah, jadi sunnah selanjutnya yaitu sebelum wudu disunnahkan basuh kedua telapak tangan. Kenapa? Karena takut, pertama diantaranya takut tangan kita najis, atau takut tangan kita megang sesuatu yang menjijikkan, tidak sengaja buang tai hidung, ya, atau garu-garu pantat, garu-garu ketiak. Kan ketiak kan kita ini kan banyak, udah tahu bau dicium. Contoh tangan masukkan ke ketiak, bau, masukkan lagi, bau, 10 kali bau. Ya, emang enak biku lagi itu biku. Enak bau biku itu kan. Nanti pegang biku ini. Bau. Tapi ngenyan. Ngenyan kan baunya kan, udah tahu bau dicium. Tai gigi dicium. Ya. Dalam kitab An-Nawadir, kalau orang suka cium bau wangi-wangi, minyak wangi, gaharu, pokok yang wangi-wangi itu menguatkan otak, kecerdas, kuat hafalan. Tapi sebaliknya, kalau suka cium bau-bau, itu ngelemahkan otak. Makanya jangan cium bau-bau. Juga diantaranya ngelemahkan otak, kecerdasan, makan asam-asam. Ya, makan asam-asam. Ini ngelemahkan otak. Kenapa? Karena urat kita kalau makan asam mengkerut. Gimana makan asam? Gini, nanti kan mengkerut kan, seret ngerut, mengkerut. Itu lama-lama kecerdasan akan berkurang. Makanya jangan sering makan asam-asam, terutama permen super. Tahu permen super? Itu ente sekali makan, langsung gitu ya. Nafa pertama kali masih kecilnya tuh ya, diberi kena najwa permen super, langsung nangis. Langsung nangis ya, saking terkejutnya. Ini nggak bagus untuk otak. Jadi basuh tangan kita, basuh. Ya, dibasuh tangannya, dibersihkan, diginikan pakai jari. Nah, jari dicak ketika basuh sambil dilihat kuku-kukunya, dilihat tangannya, takut ada bekas cat, bekas tip atau bekas apa-apa, dibersihkan. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang menghambat masuknya air. Jangan sampai ada sesuatu yang najis. Terus Fa'illam yatayaqqan, jika dia tidak yakin. Fa'illam yatayaqqan, jika dia tidak yakin. Tuhrahuma, sucinya kafain, sucinya telapak tangan. Tuhrahuma, sucinya telapak tangan. Samir. Kuriha, maka dimakruhkan. Kuriha, maka dimakruhkan. Ghamsuhuma, menenggelamkan air tangan lemai. Apa bahasanya? Mencelup. Ya, mencelupkan air di dalam bak besar, mencelupkan air, makruh. Kalau ente masih ragu ini tangan anak suci atau najis ya, masih ragu, enggak boleh. Ya makruh ente mencelupkan dalam air walaupun banyak 2 kula lebih. Tapi kalau ente yakin bahwa tangan tersebut najis, yakin najis, ya haram. Ya, udah tahu air enggak nyampe 2 kula, ente celupkan, najis semua air. Tapi kalau masih ragu, belum jelas, ini hukumnya makruh. Syamir. Filma'il, makruhnya filma'il golili, di air yang sedikit. Filma'il golili, di air yang sedikit. Kalau airnya sedikit tidak nyampe 2 kula dan ente masih ragu antara suci atau najis, itu makruh celupkan air dalam bak tersebut.
Tapi kalau airnya banyak, 2 kilo lebih kayak di parit, ya enggak makruh. Ini kalau airnya sedikit. Tapi kalau ente yakin tangan ente najis, lalu ente celupkan ke air yang sedikit, hukumnya gimana? Najis air tersebut, haram, enggak boleh. Istamir. Wa ma'in qabla ghuslihima thalatha marratin. Wa ma'in dan benda cair juga makruh dicelupkan. Wa ma'in di benda cair. Selain air, apa benda cair? Banyak, sirup, kopi, gula, teh, susu, minyak makan, minyak tanah, itu benda cair namanya. Qabla ghuslihima thalatha. Qabla ghaslihima, sebelum membasuhnya. Qabla ghaslihima, sebelum membasuhnya, thalathan, 3 kali. Samir. Tsummal madmadatu. Jadi sebelum, ini sunnahnya, sebelum ente masukkan air telapak tangan ente ke air, ente ambil air dulu pakai cacing, atau kalau pakai keran, basuh dulu tangan ente 3 kali. Udah dibasuh 3 kali, baru enggak apa-apa ente masukkan tangan ente dalam air tersebut. Tapi ada cerita dalam kitab, ada orang enggak percaya dengan sunnah Nabi ini. Kan ada hadis Nabi bersabda gini, kalau ente mau sebelum wudhu, kata Nabi, ente basuh kedua telapak tangan ente sebelum masukkan ke dalam bak mandi. Karena kita tidak tahu, kata Nabi, karena ente tidak tahu ketika tidur tangan ente itu ada di mana, tidak tahu. Akhirnya ada orang percaya, ada orang nguluk-nguluk, bisa buat ya. Kalau anak tidur tak mungkin tangan anak kalau gini, ya bangun tidur gini, tak mungkin ngeraba kemana-mana. Kata siapa? Kalau tidur ente tak sadar, kadang-kadang ente begaruk sampai bunyi krok gitu kan, kayak orang main gitar. Baru sadar ente, belum sadar nih, bangun tidur belum sadar, baru ketika cebok kena air, wow, rasanya enak dah. Baru terasa pedih dah. Dia kalau tiga aru gini, belum sadar dia ketika WC becebok, baru terasa pedih. Jadi ada orang nguluk-nguluk, nggak mungkin kalau anak tidur tuh bisa jaga tangan anak tidur gini, ya pasti anak bangun gini, nggak mungkin kemana-mana tangan anak. Akhirnya Allah ditampakkan ketika dia tidur, tangannya kirinya semua nih sampai sini, bahkan masuk ke dalam lubang pantatnya, mati. Ngulu-ngulu hadis ya, sampai ada hadis Nabi ya. Jadi malaikat membentangkan sayapnya, ada hadis Nabi, malaikat membentangkan sayapnya. Jadi ketika ente tolabul ilim, orang menuntut ilmu, berangkat dari rumah atau ente dari sini, dari kamar pergi ke musola ini, itu tiap ente jalan, malaikat membentangkan sayapnya untuk menjaga ente. Maksudnya membentangkan sayap gimana? Maksudnya malaikat betul-betul merhatikan, jangan sampai ada apa, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak bagus untuk ente yang cari menuntut ilmu. Sampai bentangkan sayap malaikat. Akhirnya ada orang nguluk-nguluk hadis tersebut. Jadi ketika dia berjalan dari rumah, jalannya gini, pelan-pelan dia jalan, pelan-pelan, nguluk-nguluk. Ya. Tanya ke kawannya, kenapa itu jalan gitu? Bukan apa, kasihan, nanti sayap malaikat patah. Takut tinjak nanti patah sayap malaikat. Ini kan nguluk-nguluk, tidak mungkin sayap malaikat patah. Malaikat Jibril sayapnya 600, ya, 600.000 sayap. Satu sayap tahu besarnya, satu sayap malaikat Jibril besarnya dari ujung dunia barat sampai ujung dunia timur, besarnya. Satu buti. Kalau sampai sayap malaikat Jibril jatuh sebuti, hancur dunia dengan isinya. Satu. Ente cuma manusia dibandingkan sayap malaikat Jibril. Ya, besarnya kayak apa? Kayak kuman-kuman. Ya. Di dunia kayak kuman-kuman. Ini dia nguluk-nguluk, nanti patah sayap malaikat. Nguluk-nguluk dia. Akhirnya ketika tidur, bangun tidur, di kupingnya terdengar suara sayap. Kepak-kepak sampai dia mati. Makanya hati-hati. Ente jangan nguluk-nguluk hadis-hadis, jangan nguluk-nguluk kalam-kalam ulama. Itu ikuti saja. Kalau tidak sama dengan otak ente, tidak bisa. Agama ini bukan harus ikut akal, tapi akal harus ikut agama. Kalau agama harus ikut akal, banyak tidak nyambung dengan akal. Contoh, ya, kalau ente tidak mau basuh kaki, ente pakai sepatu nih, tapi ada syarat-syaratnya sepatu. Ente pakai sepatu, lalu wudhu ente tidak mau lepas sepatu, tidak apa-apa, tapi ada caranya, tidak usah sembarang, nanti ada babnya. Ente tidak mau lepas sepatu, ente mau wudhu, kakinya gimana caranya? Tidak usah siram kaki, cukup dilap, tapi yang dilap hanya bagian atas, bawah tak wajib. Padahal menurut akal yang kotor mana? Atas apa bawah? Tapi kenapa yang dibasuh atas? Kan tak nyambung dengan akal gitu kan? Aneh.
Yang kotor bawah, tapi ngapa yang dilap di atas? Sebenarnya kan menurut akal kita yang dilap di bawah biar bersih. Karena agama bukan ikut akal, tapi akal harus ikut agama. Contoh lagi, orang kentut, ente punya wudhu kentut. Padahal yang kentut pantat ente, tapi yang dibasuh ngapa muka? Ada apa? Ada salah apa muka ente ini? Ngapa bukan wudhu ente nawaitul wudhu apa pantat ente yang disiram? Tak nyambung kan? Dengan akal tak nyambung. Yang kentut yang kurang ajar pantat, tapi yang basuh muka tak punya salah. Tapi kalau disambung-sambungkan sih masuk. Memang yang kentut pantat, tapi yang malu muka. Kecuali orang tebal muka yang tak punya malu. Yang biasa di kamar tut gitu kentut dia ada tuh, ada. Tak tahu malu namanya. Makanya ente ya terkenal. Dia bahkan ada biasa santri itu di kamar terkenal di raja kentut. Kentut tak pernah tut. Ya, sampai emak punya kawan dulu di pondok dia ini mau ngentutkan kita, mau ngentutkan kawan-kawan. Dia nonggeng kentut bunyi prepet gitu. Rupanya apa? Aduh, ada yang ngikut kan. Bunyinya berubah kayak knalpot rosak. Pertama tut itu krepet. Rupanya ngalir tai. Nah, ini kebiasaan. Ya, makanya ente perempuan jadilah istri solihah. Di antara istri solihah itu harus pandai malu, tahu malu di depan suami. Kalau pengantin baru ya dia masih malu. Pengantin baru tak berani kentut depan suami. Kalau kentut, tuh, maaf bang, tak sengaja bang. Ente punya laki-laki saking cintanya masih banget pengantin baru malam pertama. Kata istri tuh, tak sengaja bang. Enggak apa-apa sayang, bau durian. Bau durian. Ada kentut bau durian. Iya durian busuk. Kalau pengantin baru kentut bau durian. Coba pengantin dah 5 tahun. Jangankan kentut pakai minyak wangi. Minyak wangi nih ente perempuan. Shhh, apa kata suami ente? Buk bangkai nak muntah aku minyak wangi kau. Ya, Bang. Nah, jadi bukan agama ikut akal, tapi akal harus ikut agama. Terus sunnah selanjutnya summal madmadatu, kemudian berkumur-kumur. Ini kumur-kumur sunnah. Cara kumur-kumurnya begini. Ya. Pertama gini nih. Masukkan air, lalu gini. Kenapa? Biar ngebersihkan di sini. Kecuali orang yang puasa. Yang puasa kumur-kumurnya enggak usah gitu. Kumur-kumurnya biasa gitu. Itu. Kalau enggak puasa, kumur-kumurnya. Ini kumur-kumur bersihkan. Sambil kalau ada sikat gigi sambil gosok gigi. Enggak bawa sikat gigi sambil pakai tangan gini kan. Bersihkan semua gigi-gigi. Ini Masya Allah. Ya agama kita nih ya. Sampai hal-hal kecil itu diajarkan. Kalau kita sering kumur-kumur, bayangkan kumur-kumurnya 5 kali. Sehat gigi nih. Kalau kita ngamalkan sunnah Nabi, anggota tubuh kita ini sehat. Banyak kan ente wudhu kan tidak pakai kumur-kumur. Langsungnya wudhu. Giginya rongga. Ya makanya kumur-kumur dulu 3 kali. Kuat-kuat. Kalau perlu gini kan, kayak tangan ente. Ya kalau ada sikat gigi, gosok. Ini bersih kuman-kuman hilang. Kalau 5 kali ente lakukan sunnah Nabi tersebut, sehat gigit. Terus, Samir. Summal istinsyaku. Kemudian menghirup air ke dalam hidung. Summal istinsyaku. Kemudian menghirup air ke dalam hidung. Hidupnya kuat gini nih sunnahnya nih. Masuk, pegang air pakai tangan, lalu itu masuk ke gini. Ya, yang betul, ya sekaligus segini caranya nih. Nih, yang praktis sunnah Nabi, caranya gini. Ente ngambil air pakai 2 tangan. Ngambil air pakai 2 tangan. Kumur-kumur dulu pakai mulut ente. Sisanya hirup pakai hidung. Gini nih, lihat. Paham maksudnya? Jadi hanya 3 kali. Enggak pemborosan air. Jadi ngambil pakai ini, pakai tangan, sedot pakai mulut, hirup pakai hidung. Itu ya. Boleh juga 3 kali gini. Nah, cuma ini pemborosan air. Hidung. Ya. Jadi ketika masukkan air ke dalam hidung 3 kali, kuat-kuat masukkan.
Kuat-kuat pula juga nyembur. Gitu ya. Ini akan menghilangkan penyakit-penyakit hidung, pilek, ada rustum lagi. Rustum ini bau hidung. Dulu masih dulu ketika mondok di luar tuh pernah kena penyakit itu. Lama di bulan-bulan. Ini bau, ya, keluar ingos terus bau hidungnya. Akhirnya Pak pergi berobat ke dokter. Penyakit rustum namanya. Sejenis pilek tapi bau. Nggak berhenti, keluar air terus sampai berbulan bahkan bertahun-tahun. Kalau orang mengamalkan hal tersebut, insya Allah akan aman. Jadi disunahkan ketika dengar hidung kuat, sekuatnya. Kenapa? Karena markas setan, markas jin itu di pangkal hidung. Ini hidung di sini, ini markas jin. Markas jin, markas penyakit di sini. Jadi ketika ente hirup, ya, sebelum ente wudu itu jin kan ikut ente. Ente tidur. Yang ngaco ente, ketika ente dengar azan kuping ente dikencingkan, biar tidak dengar azan, mata ente dilempar dengan pasir, ditiup, biar ente ngantuk lagi. Itu markasnya di sini nih, di pangkal hidung di sini nih, tengah-tengah sini nih. Jadi ketika ente bangun, ente hirup air, kuat-kuat ente sembur, itu tercampak jin. Andai kan kita bisa lihat ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, kurang ajar ente nih, sakit anak nih. Ya andai kan bisa lihat, nanti ambil lagi. Makanya sunah 3 kali karena jinnya banyak. Pertama prajurit jin. Masih kelas anak dia apa? Kopral. Masukkan ke menteri. Presiden jin. Tercampak presiden jin. Namanya presiden cebong, tercampak dia. Itu dia sunnah. Sunnah Nabi. Ini diamalkan sunnah-sunnah. Bukan karena kata ulama, ya gimana? Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Yang artinya ilmu yang tidak diamalkan, kayak ente sekarang udah tahu. Lalu ente tidak amalkan, itu seperti pohon yang tak ada buah. Ilmu yang tidak, al ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan kasyajari bila tamarin, seperti pohon tanpa buah. Pohon tanpa buah memang enak, pohon bisa teduh. Tapi kalau tak ada buahnya kan kurang enak. Enak mana nanti? Pohonnya rindang bisa teduh, ada buahnya. Enak mana? Enak ada buah, nanti sambil berteduh, metik buah. Ada jambu, ada anggur, ada apel, ada strawberry. Dibandingkan pohon yang tak ada buah. Sama-sama enak, yang tak ada buah enak, bisa berteduh. Cuma tak ada buah, kalau nanti lapar, mau makan pohon. Nah, kalau ada buah kan enak. Ya. Juga kata ulama, man amila, ini al hadis atau kamakol, kalau tidak hadis kalam ulama, man amila bima alima allamallah ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan yang dia ketahui. Sekarang ente udah tahu, ente amalkan nanti, kerjakan. Apa kata lanjutan? Allamallah ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan ilmu tanpa ia ketahui, tanpa ia belajar. Ilmu laduni. Jadi kalau ente pengen dapat ilmu laduni, caranya ente amalkan ilmu yang ente tahu sekarang nih. Walaupun sedikit ente amalkan, sikit-sikit nanti akan dapat ilmu tanpa ente belajar. Itu disebut ilmu laduni. Dalam alfiyah, wa fi laduni qalla wa fi qadri wa qadnil hadfu aidan qad yafi. Wa fi laduni qalla wa fi. Sedikit sekali orang yang punya ilmu laduni, sedikit. Berat ilmu laduni. Di antaranya harus ahli ibadah, santri itu rajin. Kalau bisa puasa Senin Kamis, juga jangan melanggar peraturan, juga khidmah bantu-bantu pondok, juga yang paling penting lagi mengamalkan ilmu yang dia dapat. Sekarang dia udah dapat cara sebelum wudu tak baca bismillah, ya basuh tangan, ke umur, masuk air dalam hidung, dia amalkan semua. Kalau udah hafal masih lupa, dia bawa kitabnya, simpan di samping. Dia lihat, oh pertama atau salin kan ente tulis pakai bahasa Indonesia, baca bismillah tuh, oh bismillahirrahmanirrahim, apa lagi? Lihat, oh basuh telapak tangan, basuh, apa lagi? Dia lihat, amalkan. Kalau ente sering amalkan ini, allamallah ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan ilmu ente tanpa ente belajar. Ilmu yang lain akan masuk, cepat datang sendiri. Disebutlah ilmu laduni. Makanya jangan heran, dulu mungkin ada di pondok ente punya kawan. Dulu bodoh balik. Bodoh. Diajarkan tak paham. Sekali balik jadi kiai. Iya. Bisa ceramah, punya santri, itu bisa jadi dapat ilmu laduni. Banyak contoh santri al-jihad. Ya. Santri al-jihad banyak. Dulu bodoh bala. Ada di Punggol dia. Saking bodohnya sampai diberi gelar otak micin. Kurang 2 on. Ya.
Dipanggil otak micin, kurang 2 on otaknya. Saking bodohnya, ngantuk tidur terus. Abi ngajar regut, udahlah bodoh tidur. Cuma masya Allah ini dia ini rajin khidmah. Aigit dulu, gom. Ayo berdiri. Rifki, Reza, ente, Rusdi, Farel, gom, berdiri situ. Nah, Una, sini, biar tak ganggu kamera sana. Pindah sana, di samping, di pojok, ngumpul sana, ngumpul. Nah, ngumpul ente berempat tuh situ. Nah, kalau udah berdiri boleh regut, lanjutkan regut ente, berdiri tapi. Sana. Ke dinding. Ya. Dulu ada di Ponggor orang santri Ponggornya bodoh balik. Cuma dia masya Allah suka khidmah pondok. Khidmah artinya itu bantu pondok tanpa disuruh, tanpa daftar piket. Ada sampah diambil. Ente terutama sampah di pondok tuh. Ente bersihkan pondok, hati ente bersih. Paham? Jadi kalau ente pingin cepat otak ente nyambung, ente bersihkan pondok tanpa ente jadwal piket. Ngelihat sampah, pokok hati ente itu panas. Kayak Mas, gimana Mas kalau lihat sampah? Marah enggak Mas? Ada ente, paling marah kan? Tak lihat ente. Anggap ente duit. Gimana itu duit? Anggap duit 100.000. Andaikan sampah itu ente seakan-akan duit 100.000. Berebut dah ente? Bukan berebut, bertombok. Cong ya. Cong kata dia. Cok mati, cok hidup kata dia. Jadi kalau ente punya perasaan ketika melihat pondok kotor, kamar ente semua di pondok ini kotor, ente tak nyaman perasaan ente. Cepat diambil. Kalau ente bersihkan pondok, hati ente cepat bersih. Apa kata Nabi? Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya artinya bersih. Cepat masuk ilmu ente. Ini si Bahlul ini, si micin otak on, udah bodoh balik tapi masya Allah rajin khidmah. Bantu pondok dulu. Di WC Abi itu belum ada mesin air, belum ada. WC Abi itu terbuat dari kayu dulu, terus lubang tainya tuh. Kalau zaman sekarang kan canggih, tai masuk langsung siram ngilang. Zaman dulu dari kayu, tempat tai itu dari kayu. Jadi kalau tinggi, jadi kalau kita berak tai itu kumpul di situ banyak tai itu. Ya, sampai udah penuh baru diambil pakai karung, dibuang, diganti karung baru zaman dulu. Untuk ceboknya pakai dari tong tanah liat. Segini lah besarnya nih. Cantingnya pakai canting B29. Tahu sabun B29 yang besar? Dari plastik tuh. Nah, canting plastik. Belum ada mesin air, belum ada jeding. Dulu semua mandi di paret. Abi mandi di paret, Umi mandi di paret. Umi itu paling suka kalau mandi dulu sarung jadikan bebek-bebekan tuh, pelampung. Emak dulu gitu pakai sarung meloncat dari atas pohon, kan banyak pohon. Jadi pelampung. Deng dengan Umi itu berenang. Abi pun biasa berenang tidur tuh. Pandai itu pernah kupu-kupu yang tidur tuh. Abi itu pandai itu. Dulu. Jadi untuk ngisi WC nih. Bak apa tong yang dari tanah liat tersebut, dia nih. Si otak micin nih yang ngisi tiap hari. Jadi pokoknya Abi tahu, keluarga pondok tahu, masuk WC udah ada air penuh. Penuh terus air. Tanpa piket. Zaman dulu enggak ada piket. Enggak ada jadwal piket zaman dulu karena santri masih sedikit, masih laki-laki 20, perempuan paling 10. Masih kecilnya tuh ya. Ini bodoh balik. Wah, kalau suruh hafal tak hafal. Masya Allah sekarang tahu punya pondok. Pandai ceramah. Banyak heran. Ya Allah si otak micin nih. Santrinya banyak. Ya, istrinya juga alumni sini. Punya pondok. Nah, ada lagi satu lagi yang jadi vokalis di Habib Toha. Tahu? Arifin yang biasa ke sini, yang pencang-pencang tuh. Nah, itu pencang itu gara-gara diam di pondok tuh dia tuh. Ya, bawa pakai motor, ngelihat pohon nangka di Palima, di kiri cewek, dikejar rupanya pohon nangka. Akhirnya patahlah kaki dia. Sebenarnya harus operasi 20 juta, bayar akhirnya gratis karena ditanggung oleh dokter Oktaf. Dokter Oktaf yang biasa nyumbang alihan. Nah, alhamdulillah sekarang punya santri di rumahnya, kalau tidak salah 50 orang. Padahal itu termasuk bodoh balik. Nyetor apalan tak apal-apal, mufradat pokok langganan rotan. Langganan rotan dia tuh ya. Tapi Masya Allah, ya karena dia ini orangnya walaupun tidak cerdas tapi suka khidmah pondok, bantu pondok. Alhamdulillah punya santri 50. Jadi vokalisnya Habib Toha kemana-mana. Nanti sering ketemu kan, di mana ada Habib Toha di situ ada Arifin. Dan pondok-pondok di Pontianak, Kuburaya Mempawah yang ngajar hadrah rata-rata Arifin. Pondok besar dia ngajar hadrah. Kan zaman dulu tuh belum pandai hadrah.
Dan banyak contoh-contoh alumni-alumni yang lain yang dia dapat barokah pondok karena ngamalkan ilmunya. Jadi kalau ente ingin mendapatkan ilmu laduni, ilmu tanpa ente belajar, harus ente amalkan ilmu yang ente dapat. Sekarang ente amalkan. Nanti wudu, sholat duhur. Kalau ente dapat tadi susunannya sunnah-sunnah itu, ente catat di bahasa Indonesia, ente praktekkan. Terus lagi praktekkan apa? Doa makan, doa setelah makan, masuk WC, sebelum masuk keluar WC, doa tidur, bangun tidur. Ya, praktekkan semua. Kalau ente praktekkan itu sikit-sikit, nanti ente akan dapat ilmu yang tanpa ente belajar. Disebutlah ilmu laduni. Samir. Wal afdalu al-jam'u bainahuma bi salati Arafatin. Wal afdalu yang paling utama. Wal afdalu yang paling utama al-jam'u. Ini dijelaskan. Wal afdalu yang paling utama al-jam'u menggabungkan. Al-jam'u mengumpulkan atau menggabungkan. Samir. Bainahuma di antara kumur-kumur dan menghirup air. Bainahuma di antara madmadah wal istinsyak, di antara kumur-kumur dan menghirup air. Bisalasi gharafatin dengan 3 apa nih? 3 apa nih? Tangan nih beri air berapa? 3 dayung gitulah. Dengan 3 dayung tangan. Bisalasi gharafatin dengan 3 dayung tangan. Samir. Yatamatmadu min kulli gharafatin. Yatamatmadu berkumur-kumur. Yatamatmadu berkumur-kumur min kulli gharafatin, dari setiap satu dayung. Min kulli gharafatin, dari setiap satu dayung. Terus Summa yastanshiku bibaqiha. Summa yastanshiku, kemudian menghirup air dalam hidung. Summa yastanshiku, kemudian menghirup air dalam hidung, bibaqiha, dengan sisanya. Bibaqiha, dengan sisanya. Samir. Wal mubalaghu fiha li ghairi sha'ib. Nah, jadi boleh ente pakai cara gini, kumur-kumur 3 kali dan menghirup air 3 kali. Berarti 6 kali hitungannya. 6 kali ente ngambil air, mubazir. Yang afdal, yang paling utama, cukup 3 kali ngambil air untuk mulut dan hidung. Kayak tadi. Ya, ini nanti ngambil ini, lihat. Nanti ngambil pakai tangan, kumur-kumur sambil dihirup. Ambil. Ini yang afdal. Jadi cukup 3 kali, tidak mubazir air. Terus Wal mubalaghatu fiha li ghairi sha'imi. wal mubalaghatu, dan melebihkan, menguatkan. Wal mubalaghatu, dan melebihkan atau menguatkan fiha, di dalam berkumur-kumur. Fiha, di dalam berkumur-kumur. Samir. Li ghairi sha'imi, bagi yang tidak berpuasa. Li ghairi sha'imi, bagi yang tidak berpuasa. Wa taslisul ghusli wal masi wa tahlili. Jadi juga kumur-kumur disunahkan untuk mubalaghah. Mubalaghah ini kuat-kuat. Ya. Kalau tidak puasa kuat. Tapi kalau tidak puasa kumur-kumur tidak usah terlalu kuat, biasa. Ya. Kenapa tak boleh kuat-kuat puasa? Takut telajak. Ya, telajak termasuk. Ya, kalau telajak tak sengaja tidak batal. Cuma kalau budak kecil ni, kalau puasa ni banyak istilah nyuri, tahu? Bukan nyuri duit, nyuri puasa. Nah, itu kerja mas dulu masih kecil itu dengan masirulnya itu. Dulu kan belum ada kulkas, Abi tak punya kulkas. Ya punya kendi. Zaman dulu kendi. Jadi air simpan di kendi, disimpan diisi pagi, nanti ketika buat puasa sejuk kayak es. Kendi. Tahu kendi itu yang warna hitam, yang dari tanah liat, warna hitam kayak film kungfu. Tidak bisa mabuk-mabuk tuh. Itu simpan situ air putih. Pagi diberi air, sore maghrib, udah sejuk airnya tuh. Itu kerja emas tuh. Kendi minum sampai sisa setengah, biar tidak ketahuan dilap sampai kering. Di depan Nabi kan Nabi. Lemah bi, ya sabar, kenyang.